Halo para pedagang dan investor yang terhormat. Layanan informasi dan analitis sedang menghubungi Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan beberapa informasi umum tentang perusahaan. Jika perlu, Anda dapat menghentikannya. Anda dapat melihat setiap parameter perusahaan yang diteliti secara rinci. Kami akan membandingkan kinerja organisasi saat ini PepsiCo, Inc., ticker PEP. Ulasan ini berdasarkan informasi pertanggal 24 Mei 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan PepsiCo Inc. termasuk dalam subkategori Beverages. 25 organisasi berpartisipasi dalam perbandingan ini, yang cukup representatif. Skor keseluruhan untuk perusahaan yang dimaksud, 0,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori, 0,6 poin. Jika Anda melihatnya dari perspektif yang sangat luas, dalam kerangka pasar saham A secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa skor rata-rata untuk keseluruhan pasar saham adalah 1,9. Terhadap skor perusahaan sebesar 0,5 poin PepsiCo Inc. Dengan membandingkan pergerakan harga saham perusahaan PepsiCo Inc. dan perusahaan subkategori, kita melihat bahwa selama 12 bulan sahamnya PepsiCo Inc. menunjukkan perubahan sebesar minus 28,6%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 2,3%. Kapitalisasi pasar perusahaan PepsiCo Inc. bernilai 177,37 miliar dolar. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 747 miliar dolar, subkategori ini bernilai 1,5 miliar dolar. PepsiCo Inc. memiliki pangsa sebesar 23,745% dan merupakan salah satu pemimpin dalam subkategori. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 18,26 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca sebesar 124 miliar dolar, subkategori tersebut bernilai 124 miliar dolar. PepsiCo Inc. mencapai 14,698%. Dengan membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi neraca, kita dapat melihat hal berikut. Bagian yang ditempati PepsiCo Inc. pada subkategori dalam hal penilaian kapitalisasi pasar saham adalah 23,745%. Nilai buku adalah 14,698%. Yang 38% lebih rendah dari pangsa nilai pasar. Evaluasi pangsa pasar perusahaan dan kapitalisasi neraca subkategori, buruk, minus 1 poin. Kewajiban utang perusahaan berjumlah 48,225 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 264,1% dari ekuitas. Peringkat utang perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Rasio harga pasar terhadap laba perusahaan adalah 18,9. Dengan rata-rata pada subkategori tersebut sebesar 23,8, angka ini 21% lebih rendah daripada rata-rata pada subkategori tersebut. Rasio harga terhadap pendapatan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 1 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 9.372 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 11.471 juta dolar. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,9. Rata-rata dalam subkategori tersebut adalah 2,7, yang 30% lebih rendah daripada rata-rata untuk subkategori tersebut. Evaluasi rasio harga pasar terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 91.540 juta dolar.
Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya diharapkan sebesar 108.290 juta dolar. Penilaian indikator volume penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Marine penjualan adalah 10,2%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 11,2%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 1%. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Pangsa perusahaan dalam subkategori berdasarkan jumlah personel adalah 31,255%. Jumlah ini 32% lebih banyak dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah 556.000 dolar. Sementara pada subkategori ada 732.000 dolar. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja organisasi adalah 24%. Penilaian kapitalisasi pasar perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator subkategori, baik, 0,5 poin. Laba perusahaan per karyawan adalah 29,4 ribu dolar. Rata-rata dalam subkategori tersebut adalah 30,8 ribu dolar. Dan perbedaan antara rata-rata dalam subkategori dan indikator perusahaan adalah 5%. Evaluasi keuntungan per karyawan individu dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Pendapatan organisasi per karyawan adalah 287.000 dolar. Dalam subkategori 275.000 dolar. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 4%. Evaluasi pendapatan perusahaan per karyawan individu dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Saham yang dijual setara dengan 1,6%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 1,6%. Ini merupakan indikasi short squeeze. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 36% untuk perusahaan PepsiCo Inc. Sementara pada subkategori tingkat RSI 14 adalah 49%. Harga saham perusahaan sebenarnya sekitar 129 dolar. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar 147 dolar. Dinamika harga aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 14%. Mari kita pergi ke tabel pesanan yang tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat secara publik pada musim tertentu oleh Sistem Informasi Evaluasi, Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis sekuritas perusahaan PepsiCo Inc. Sistem informasi dan referensi penilaian Guru Markets keputusan berikut telah dibuat. Jangan membuka kesepakatan, karena video saat ini adalah ikhtisar. Terima kasih semuanya telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dan referensi dari Guru Markets.